Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran berlatar belakang sarjana, diploma 4 hingga S3 di Indonesia telah menembus angka 1,3 juta orang. Fenomena ini menjadi sorotan tajam karena pertumbuhan jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi bergerak jauh lebih cepat dibanding lainnya. Kira-kira apa penyebab hal ini bisa terjadi? Berikut tayangannya. Setiap tahun, ribuan anak muda menempuh pendidikan tinggi dengan satu harapan, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bertahun-tahun mereka belajar, menyelesaikan tugas, menjalani ujian, hingga akhirnya menggenggam ijazah. Namun, setelah gelar diraih, persoalan baru justru dimulai. Mencari pekerjaan ternyata tidak selalu semudah mendapatkan gelar sarjana. Kita semua diingatkan dengan satu janji besar yang digaungkan pemerintah dalam periode kepemimpinan Prabowo Gibran, yaitu janji 19 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun. Janji tersebut tentu bukan sekadar angka yang muncul dalam kampanye politik. Penciptaan lapangan kerja sejatinya menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi, sekaligus harapan bagi jutaan masyarakat yang setiap tahun memasuki pasar kerja, terutama generasi muda. Informasi yang dihimpun sukabumiupdate.com dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan hingga Mei 2026, jumlah pengangguran di Indonesia masih mencapai sekitar 7,22 juta orang. Yang menarik, sebagian dari mereka justru berasal dari kelompok berpendidikan tinggi. Sekitar 1,03 juta orang atau 14,31% dari total penganggur merupakan lulusan D4, S1, S2, dan S3. Sementara itu, penganggur dengan pendidikan diploma 1 hingga diploma 3 mencapai sekitar 180.000 orang atau 2,48%. Jika kedua kelompok tersebut digabungkan, jumlah penganggur dengan latar belakang pendidikan diploma hingga perguruan tinggi mencapai lebih dari 1,2 juta orang. Wisuda berakhir, namun ujian berikutnya sudah dimulai, mencari kerja. Ya, gelar sarjana sudah ada namun pekerjaan belum bisa sepenuhnya ada di depan mata. Berdasarkan data BPS melalui survei Angkatan Kerja Nasional Mei 2026, ada 1,03 juta sarjana di Indonesia yang menganggur. Jumlahnya mencapai 14,31% dari total pengangguran nasional yang mencapai 7,22 juta orang. Kami tanya langsung ke mereka yang belum juga mendapat pekerjaan. Salah satunya Nindi. Sejak lulus sarjana komunikasi di November 2025, ia masih kesulitan untuk sekedar magang, apalagi dapat pekerjaan yang sesuai keinginan. Selama ini sih masih yang di rumah aja sambil apply kerja, atau kalau ada freelance, kayak kemarin sempat jadi freelance SPG juga, itu biasanya aku ambil sih, atau apply volunteer. Aku berharapnya pemerintah jauh lebih mensupport ya untuk kalangan Gen Z, terutama untuk fresh graduate seperti aku. Karena jujur susah banget ya nyari kerja di zaman sekarang, apalagi perusahaan tuh kadang nyantumin kualifikasi yang menurut aku pribadi tuh kadang nggak masuk akal gitu. Contohnya kayak untuk sekedar apply magang aja, mereka tuh membutuhkan pengalaman 1-2 tahun. Lalu, bagaimana kata pengamat pendidikan soal angka 1 juta sarjana yang masih menganggur? Persoalan paling mendasar di Indonesia itu justru mismatch ya, yang sudah berlangsung secara struktural puluhan tahun. Jadi antara output pendidikan tinggi dengan kebutuhan pembangunan maupun dunia kerja, ini masih ada gap begitu. Kementerian Pendidikan Tinggi mengakui setiap program studi harus lebih diperkuat dengan kompetensi terutama yang saat ini dibutuhkan industri. Sekarang ini ya kalau cuma sekedar ilmu komunikasi bagaimana bisa berkomunikasi itu menjadi kurang relevan karena sekarang orang butuh kemampuan AI, kemampuan digital, kemampuan yang macam-macam itu yang itu harus disediakan oleh perguruan tinggi agar terus relevan gitu. Karena pada akhirnya masyarakat dan juga industri ya pengguna itu tidak hanya memperhatikan program studinya, tapi dia memperhatikan kompetensinya. Selain masalah mismatch, perkembangan teknologi seperti AI hingga faktor global yang mempengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri hingga berdampak pada kepercayaan investor juga bisa mempengaruhi perubahan pasar kerja. Sektor informal hingga membuka peluang usaha kerap jadi pilihan di tengah keterbatasan lapangan kerja. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, hanya sekitar 10,2% dari penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah perguruan tinggi. Itu artinya, dengan lulusan pendidikan tinggi bahkan hampir tidak menyentuh angka 11% dari total penduduk usia kerja itu, seharusnya mereka yang memiliki gelar sarjana menjadi kelompok elit yang sangat dicari oleh industri.
Akan tetapi, bahkan dengan jumlah sarjana yang tergolong minim itu, di negara ini, mereka tidak bisa terserap ke dalam industri kerja formal yang cukup membanggakan. Ya, pada zaman sekarang ini gelar sarjana sudah tidak menjamin lagi untuk mudahnya mendapat pekerjaan, di mana persaingan begitu ketat, ya, lapangan kerja begitu sedikit, sementara jumlah tamatan sarjana setiap tahun itu terus bertambah. Jadi tidak ada keseimbangan antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah sarjana yang terus bertambah tiap tahunnya. Ini jadi problem tersendiri. Kegagalan fatal dalam penyerapan tenaga kerja ini dapat disaksikan dengan jelas melalui rasio pelamar kerja yang jauh melampaui lowongan yang disediakan. Betul sekali. Fenomena antrian yang mengular panjang hingga puluhan ribu orang berdesakan hanya untuk memperebutkan beberapa ratus posisi di sebuah pameran bursa kerja menjadi potret permanen dari krisis ketenaga kerjaan nasional. Gelar sarjana saat ini tidak lagi menjadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Karena jumlah lulusan perguruan tinggi ini tidak sebanding dengan kebutuhan dunia kerja yang membuat banyak sarjana harus menerima pekerjaan di luar bidang studinya atau bersaing ketat di berbagai bursa kerja. Bahkan ini tuh disampaikan langsung oleh Guru Besar Sosiologi FISIP Universitas Erlangga, Prof. Bagong Suyanto, yang menilai kondisi ini dipicu oleh fenomena skill mismatch, yakni ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Separah itu ya, Ri? Emang buktinya udah kelihatan di lapangan? Kelihatan banget, Rin. Jadi di Job Fair Kota Tangerang 2026 kemarin, itu ada pemandangan yang bikin banyak orang tersentuh. Jadi sejumlah orang tua ini sampai rela ikut mengantri mendampingi anak-anak mereka melamar kerja demi memberikan dukungan moral. Nah, salah satunya ada ibu yang bernama Retno, usia 51 tahun. Jadi beliau menempuh perjalanan 1 jam demi menguatkan mental putrinya, Anissa. Yang mana Anissa ini lulusan Teknik Industri ITB, tapi udah 3 tahun lulus dan masih berjuang cari kerja di sektor formal. Padahal di Job Fair itu, dia udah melamar lebih dari 15 posisi loh. Lulusan ITB aja segitu susahnya. Sebenarnya akar masalahnya di mana, Ri? Menurut Profesor Bagong, lulusan perguruan tinggi kita tuh disiapkan untuk melayani industri padat modal, bukan berbasis profil tenaga kerja yang ada. Dan angkanya memang nyelekit. Setiap tahun Indonesia meluluskan sekitar 1,5 juta sarjana dan diploma. Sementara lapangan kerja kita yang tersedia cuma sekitar 300 ribuan. Makanya sekarang tercatat lebih dari 1 juta sarjana menganggur. Jadi ijazah hari ini tuh cuma tiket masuk administrasi, bukan lagi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. Miris banget, teman-teman. Kenapa banyak lulusan kita yang justru malah menganggur? Ini sekarang banyak banget lulusan bahkan nggak cuma S1, S2 pada nganggur. Menurut lo kenapa, Mas Adit? Nah, menurut gue jawabannya cuma satu, bro. Mismatch. Mismatch itu apa? Gak cocok deh. Gini deh, bro kan punya podcast, punya bisnis segala macem. Susah gak nyari orang? Susah. Rekrut orang susah, bro. Susah. Tapi Nyari yang kalau pas susah. kok di sisi lain banyak yang susah nyari kerja. Betul. Karena mismatch menurut gue. Mismatch tuh ya gimana ya? Kayak kita kelebihan kentang tapi lagi butuhnya cabe. Gimana? Kita butuhnya cabe tapi ini lebihnya kentang nih. Bisa gak nih kentang berubah jadi cabe? Manusia kan seharusnya bisa belajar, bro. Nggak usah kepaku sama begitu. Makanya gue rasa pendidikan informal tuh bisa nolong. Betul. Pendidikan formalnya kalau lebih baik nggak ada masalah-masalah begini atau apalah, gue kan makanya gue jadi isi podcast. Kalau gue ngerti solusinya, gue sekarang jadi pejabat, bro. Betul. Masalahnya adalah yang harusnya sekarang jadi pejabat harus ngerti dong. Nah, tugas lu kan mikirin ya, masa tugas kita lagi. Nah, gimana sih caranya supaya lulusan ini bisa kerja? Tapi sekarang gini dah, tuh ada pabrik buka, nyerap 11.000 lapangan kerja, di demo langsung tutup. Iya. Ditutup tuh sama warga sekitar gara-gara harus menyerap warga lokal terlebih dahulu. Lu mau gak lu punya podcast misalnya daerah mana, anggaplah ini daerah Jakarta Timur misalnya, lu nggak boleh rekrut orang berdasarkan profesionalitas, rekrutnya harus yang tinggalnya paling deket. Nggak bisa. Nah, ya coba aja perusahaan mana yang bisa bertahan dengan model begitu. Jadi minggu depan sudah kita buka untuk penyelenggara, langsung daftar. Jadi ini nanti jaraknya sebulan. Jadi kan sekarang kita mulai 10 Agustus ya, kita mulai kemarin ya. Nah, kita targetkan nanti di bulan depan di September, sekitar pertengahan September kita akan mulai lagi untuk running untuk yang batch kedua. Angkatan 2. Pak Darmawan izin satu Pak Darmawan mengenai BPS, datanya yang 1,03 ada juta pengangguran begitu dari sarjana. Sebenarnya seberapa efektif untuk magang HIP ini untuk bisa menangkap lapangan pekerjaan lebih banyak lagi khususnya dari sarjana? Sebenarnya kita punya program lain ya selain ini ya. Kalau ini kan 150.000. Kita punya program pelatihan vokasi yang tahun ini 340.000. Nah, jadi kita juga banyak bekerja sama dengan perusahaan. Jadi kalau perusahaan ingin rekrut, apakah dia rekrut sarjana, rekrut lulusan SMA, SMK, jadi kita lakukan kerjasama. Perusahaan rekrut, kita yang melatih, membekali kompetensi, kemudian silakan perusahaan rekrut. Nah, jadi dua jalur itu yang kita lakukan, 340.000
untuk pelatihan vokasi, kemudian 150.000 untuk magang. Memang ini sangat menyedihkan sekali ya, di mana setiap tahun ada 1,5 juta lulusan sarjana ya yang tamat dari berbagai macam perguruan tinggi di Indonesia. Sementara lapangan pekerjaan yang tersedia khusus untuk sarjana cuma 300.000. Terus sekitar 1,2 juta itu mau dikemanakan? Inilah yang menyebabkan banyak sarjana yang bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Di samping itu ada beberapa sebab ya, banyaknya pengangguran yang terjadi di tingkat diploma ya. Yang pertama yaitu mismatch tadi ya, di mana ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Kemudian ada juga keterbatasan lapangan kerja, khususnya lapangan kerja formal. Kemudian juga adanya pengaruh atau pelambatan ekonomi global. Jadi ini ada beberapa faktor ya yang menyebabkan banyaknya tingkat pengangguran khususnya di tingkat diploma atau sarjana. Ya, kita harapkan hal ini bisa segera teratasi dan pengangguran di Indonesia akan terus berkurang setiap tahunnya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.